aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji. Bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj. Ini tuh sudah dipersoalkan. Ya, mata merah, kemudian ini boleh bilang lebih tepatnya ini seperti macam Dajjal yang mereka yakinin Dajjal, atau itu tadi. Tapi yang menarik kalau tadi ngomongin tentang Dajjal, kan kalau tidak salah juga disampaikan bahwa Dajjal dan Imam Mahdi akan turun itu justru di Israel nanti, di Masjidil Aqsa. Betul. Oh iya, Dajjal palsu itu pengertiannya gimana, Ratu? Beberapa hari yang lalu aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul, mungkin bisa di searching di sosmed, itu sudah ada di India. Dan dia adalah salah satu juga orang berkulit hitam yang mengaku bahwa dia Mesias. Wow. Dan itu yang aku takutkan. Dan ketika itu sudah datang, berarti akan ada hal besar juga yang akan terjadi. Tentunya ini Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi aku melihat 5-10 tahun ke depan memang dengan adanya pernyataan bisa jadi di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji, berarti ada sesuatu hal juga. Itu yang aku lihat tadi malam di Tanah Mekah itu ada beberapa fenomena yang aku lihat di situ, dan aku melihat sinar terang sekali di sana. Mungkin dalam waktu 1-3 tahun ke depan, paling cepat di tahun ini, dan ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai pecah, maka itu juga akan mempercepat suatu fenomena yang memang aku lihat. Dan itu juga nanti yang akan menjadi dunia ini apakah masih utuh ataukah tidak. Bahkan aku pernah melihat bahwa di sini akan ada 7 piramid di Indonesia, yang itu nanti akan membentuk suatu sinyal teknologi yang tinggi. Itu juga sebagai tapi tidak semua wilayah Indonesia nanti akan utuh. Ada beberapa wilayah yang nanti tidak bisa terjangkau dari aku lihat ini adalah macam teknologi protek. Karena bukan hanya dari bangsa manusia atau tentara lagi, bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj. Ini tuh sudah dipersiapkan. Ya, saya baru mau masuk ke pertanyaan Ya'juj Ma'juj setelah ini. Oh gitu. Oke. Terkait sebelum saya masuk ke Ya'juj Ma'juj ini, saya mau menyambung tadi Ratu juga menyampaikan kalau tahun ini akan jadi haji yang terakhir, begitu ya, karena nanti akan timbul peperangan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini berita yang masih sangat hangat ya. Saya yakin juga mungkin teman-teman di rumah sana belum banyak yang tahu update ini. Jadi update-nya adalah dalam waktu 2-3 hari terakhir, Iran mencoba keluar dari embargo dari Amerika. Jadi selama ini seperti kita ketahui, Amerika tuh mengembargo Iran. Eskalasi peperangannya Iran di tahun 80 akan jauh lebih besar di tahun ini kalau benar-benar terjadi. Apa yang dilakukan? Jadi Iran mulai menjual alat perang, roket, nuklir dan sebagainya itu. Kalau sebelumnya dengan cara konvensional dengan pembayaran transfer antar bank,
yang gue baca terakhir adalah dengan menggunakan kripto sekarang. Jadi dengan kripto tidak mudah terlacak aliran dananya, dari Amerika juga tidak bisa membekukan proses perbankan ini. Jadi lewat kripto, Iran mulai mau menjual senjata-senjata militer ke berbagai negara, dan inilah yang diduga akan pecahnya perang di daerah Timur Tengah. Karena salah satu yang diincar adalah orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu. Salah satunya adalah Israel yang akan diserang oleh si Iran ini. Informasi seperti ini juga yang Ratu lihat ya? Ya. Jadi nggak cuma dari wilayah geopolitik di daerah Amerika Latin, terus di daerah Cina dan segala macam, tapi di Timur Tengah juga akan terjadi pergolakan yang sama ya. Selalu juga melihat hal itu ya. Ya. Dimana Iran juga akan turun gelanggang untuk ikut dalam peperangan ini ya. Wow. Dan negara-negara Islam yang mereka tuju. Dan kita tahu Indonesia adalah negara Islam yang paling terbesar komunitasnya. Oke, tadi menyambung lagi ke omongan Ratu tentang Yajuj dan Majuj. Jadi saya lupa ya detail sejarahnya. Dulu yang mengurung itu apa, Zulkarnain ya? Ya, Zulkarnain. Zulkarnain ya. Tapi sebenarnya fenomena tentang Yajuj dan Majuj ini ada banyak banget yang memperdebatkan sebenarnya Ratu. Ya. Karena jumlahnya mereka itu 1:99 manusia kan? Betul. Satu manusia apa 999 gitu ya, saya lupa. Ya, artinya jumlahnya mereka jauh 99 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia. Ya. Ada dugaan begini, jangan-jangan sebenarnya bukan Zulkarnain mengurung mereka di satu tempat supaya tidak mengganggu manusia, tapi justru Zulkarnain menutup pintunya dan mengurung manusia supaya nggak diganggu oleh mereka. Betul. Jadi kita hidup di sebuah dunia yang kecil dari dunia yang luas yang sebenarnya kita tidak ketahui. Ya. Di mana di luar sana lebih banyak Yajuj Majuj. Kalau pandangan Ratu soal Yajuj Majuj ini gimana? Kalau yang aku lihat Yajuj Majuj ini adalah makhluk yang mereka ciptakan untuk merusak manusia. Dan ini akan terjadi fenomena semacam zombie. Jadi manusia makan manusia dan itu akan terjangkit virus dan terus akan berkembang. Dan emang cerita itu memang adalah ada di dalam Al-Quran, dan Yajuj Majuj itu adalah suatu makhluk, dan sesungguhnya Amerika sudah menemukan bentukan dari beliau yang memang di sini melalui beberapa eksperimen, dan bahkan sampai ada beberapa eksperimen dia juga yang menggunakan manusia, dan itu tadi ada beberapa eksperimen yang gagal dan ada juga eksperimen juga mereka yang berhasil. Dan kenapa aku bisa bilang seperti itu? Beberapa kali aku melihat fenomena itu dalam suatu tawasul ketika tengah malam, dan saya bertanya, ya Allah, tunjukkan saya siapakah Yajuj Majuj itu sebenarnya, apakah makhluk ini ada? Berikan fakta yang sebenarnya. Dan saat itu juga saya dibawa suatu gerbang dan saya melihat memang makhluk itu ada, tapi ada beberapa dari Amerika. Amerika itu kan orang yang senang berekspedisi ya, dan mereka senang mencari segala sesuatu hal yang memang di sini untuk kedepannya, untuk kemajuan beliau. Bahkan salah satunya adalah kalau kita lihat itu ada satu daerah, kawasan daerah yang tertutup, itu adalah tempat eksperimen mereka. Dan di situ ada berbagai macam spesies, termasuk saya juga diperlihatkan di situ ada suatu daerah juga yang ditutup oleh Amerika, yaitu yang aku lihat di situ adalah aku lihat kayak semacam bangsa Lemurian. Ya, aku melihat dibawa ke sana kemudian, dan aku melihat bagaimana bangsa Amerika ini kemudian mengembangkan sosok dan membentuk sosok Yajuj Majuj berdasarkan yang di dalam Al-Quran hampir sama persis dalam masa eksperimennya. Dan aku melihat di situ juga ada beberapa manusia yang memang di situ manusia menggigit manusia kemudian terjangkitlah virus. Wow. Apakah area tempat yang Ratu maksud tadi itu adalah tempat yang dirahasiakan oleh mereka itu yang dimaksud dengan area 51 itu? Nggak tahu aku. Cuman aku melihat satu kayak kawasan itu luas sekali dan itu dijaga ketat, tapi memang ini agak aneh ya. Dan di situ aku melihat beberapa makhluk yang berbeda. Ada makhluk spesies manusia,
hampir mirip seperti zombie. Di sini juga ada yang mereka ciptakan bentuknya semacam alien, dan di situ lengkap kayak kalau kita nonton Star Trek ya. Hampir semua makhluk yang mereka ciptakan tuh ada. Di film tersebut itu ada di situ. Wow. Dan ini yang nantinya ya aku bilang bahwa kiamat ataupun hari akhir itu adalah diciptakan oleh manusia, karena memang itu mereka rencanakan. Dan aku melihat di sini dari Amerika ini dengan bangsa Israel, dan memang aku lihat juga di belakang itu ada satu sistem. Jadi sistem ini adalah penggeraknya adalah, aku nggak tahu ya, mata merah, kemudian ini api, tapi dia tuh kayak semacam apa ya, kayak gerbang, tapi dia tuh kayak, mungkin kalau aku boleh bilang lebih tepatnya ini seperti macam Dajjal yang mereka yakinin Dajjal atau itu tadi Tuhan mereka. Dan memang itu teknologinya canggih sekali. Ratu, kan kalau kita ngomongin tentang sejarah dunia ya, negara adidaya itu kan selalu bergeser dari waktu ke waktu. Kalau kita ngomongin dulu penguasa pertama yang saya tahu itu kan masa Babilonia, terus kerajaan Romawi yang berkuasa kurang lebih 2200 tahun. Yeah. Kekuasaan terakhirnya kan di Bizantium, itu di mana namanya, Istanbul, Turki. Yeah. Terus kemudian kerajaan Persia, Iran, sampai hari ini negara adidaya itu adalah Amerika. Gitu. Yeah. Dimana setiap bangsa itu kan terus berganti dan terus berganti ya. Kayak dulu kita pernah kenal kerajaan Mongolia yang menguasai dunia, Italia dengan Romawinya. Amerika ini masih lama nggak sih akan menjadi negara adidaya? Mereka bekerja sama dengan Israel. Dan yang jelas mereka yang akan menguasai itu. Masih lama nggak kekuasaan mereka waktunya? Ya. Masih lama ya? Masih lama. Ya, oke. Karena kalau kita ngomongin sejarah, sekali lagi ya, kayak contohnya Romawi, mereka bisa berkuasa 2200 tahun. Sekarang aja kita baru 2026, dimana itu sama dengan waktu kekuasaan bangsa Romawi saat itu. Bangsa Mongolia 1000 tahunan dan sebagainya. Artinya Amerika kan baru menjadi negara adidaya kan semenjak 1945 kan, setelah Perang Dunia Kedua selesai. Mereka akan menjadi negara adidaya masih dalam waktu yang lama ya? Ya, apalagi mereka didukung oleh Israel. Apa peran pentingnya Israel di sini? Israel adalah, kalau dalam Al-Quran itu adalah, beliau itu adalah memiliki suatu keistimewaan. Beliau diberikan suatu kepandaian yang khusus secara teknologi, secara pemikiran, dan itu yang kita sendiri juga sebagai umat itu, Muslim khususnya, bukannya tidak pandai ya, cuman kalau untuk dibilang lebih licik akalnya dia, yaitu Israel. Oke. Ngomongin sejarah tentang Israel ini pembahasannya sangat panjang banget ya. Dari bangsa Israel yang mereka terbuang dari tanahnya, kemudian masuklah orang-orang Palestina, kemudian orang Israel kembali lagi sampai dengan hari ini dan sebagainya. Yang terjadi sudah kurang lebih ribuan tahun yang lalu ya, sejak konflik yang ada di Israel ini. Tapi yang menarik kalau tadi ngomongin tentang Dajjal, kan kalau tidak salah juga disampaikan bahwa Dajjal dan Imam Mahdi akan turun itu justru di Israel nanti, di Masjidil Aqsa kan? Betul. Dan sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan? Sudah. Kalau Mas di podcast yang kedua, kalau Mas simak lagi, bahwasanya di tahun 2026 ini akan ada beberapa fenomena yang sangat luar biasa. Kita akan mengalami kurang lebih 6-9 ya fenomena alam, yaitu adanya gerhana bulan, gerhana matahari, bahkan gerhana matahari total. Dan itu kenapa cuaca kita juga lebih banyak gelap, lebih banyak hujan. Itu adalah pertanda alam yang tidak biasa, dan itu adalah wujud dari bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja, bahwa alam ini sedang dalam ancaman besar. Dan kalau kita simak lagi gerhana matahari total itu, dan kalau kita sadar kegelapan ini, maknanya adalah, kalau dalam Islam apa? Duha, yaitu kegelapan total. Sadar atau tidak sadar, matahari itu cuma sebentar saja, Mas. Dan kita merasakan bahwasanya waktu itu berjalan
satu hari itu 24 jam itu tiba-tiba kita baru tidur bangun sudah malam lagi. Terasa nggak? Ya. Aku merasakan bahwa waktu sekarang berjalan seperti 12 jam, bukan 24 jam. Dan beberapa hari saya melihat fenomena bulan itu besar, lebih besar dari biasanya. Dan sampai saya, ya Allah, ini apa? Saya hanya berdoa, ya Allah, tolong selamatkan kami. Itu aja, karena kita nggak pernah tahu itu kapan terjadinya. Tapi yang jelas dari pertanda alam yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, itu menandakan sudah adanya itu tadi, sudah berdekatan dengan masa itu. Dan bahkan saya pernah bilang bahwa ketika nanti perang dunia ketiga pecah, itu akan sangat besar banget efek bagi manusia. Apakah kita masih akan berada di bumi ini ataukah akan hancur? Karena memang kita sekarang ini bukan berperangnya manusia dengan manusia lagi, tapi teknologi. Kita bisa diserang dari berbagai macam arah, terutama teknologi. Mereka menciptakan teknologi melalui alat satelit. Dan mereka sudah mengembangkan alat satelit itu sendiri untuk menghancurkan suatu negara yang mereka inginkan. Contohnya terjadinya beberapa gempa yang terjadi di Indonesia. Dan aku yakin itu adalah bukan gempa alam ya, tapi itu adalah gempa buatan yang memang diciptakan oleh mereka. Dan beberapa fenomena lainnya yang aku lihat di sini dan aku juga melihat di sepertiga malam aku bahwa itu adalah perbuatan mereka yang memang mereka ingin menguasai kembali dunia. Ingin tetap mempertahankan kekuasaannya mendominasi dunia, lebih tepatnya mungkin gitu kali ya. Oke. Apa yang tadi baru disampaikan sama Ratu Ayu ini, saya tiba-tiba teringat ya. Jadi ada banyak banget teori yang menggambarkan situasi dunia saat ini akan melakukan yang namanya The Great Reset. Yes. Dan ini diprediksi tahun 2030 nanti. Exactly. Dimana di reset jadi nol lagi. Yeah. Kehidupan semuanya akan dihancurkan dan mulai lagi dari nol gitu ya. Salah satu pertandanya adalah dengan COVID yang kemarin. Yeah. Dimana sepertiga penduduk bumi banyak yang meninggal gara-gara COVID, dan ini terjadi di tahun 1900 juga. Yeah. Nah, The Great Reset yang saya tahu kalau dari sisi agama itu